Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Kamis 30 April 2026. Tema: Kuasa Doa. Doa yang mengubah keputusan Allah. Pembacaan firman. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku, dan oleh karena Daud, hambaku." 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Pembahasan. Setiap orang pernah berada di titik di mana segala sesuatu terasa sudah ditentukan. Ketika dokter memberi vonis, ketika keadaan ekonomi tidak memberi harapan, atau ketika masalah hidup terasa buntu tanpa jalan keluar. Di momen seperti itu, kita sering berpikir, apalagi yang bisa dilakukan? Bahkan dalam kehidupan rohani, tidak jarang kita merasa bahwa doa hanyalah sebuah formalitas, di mana sesuatu yang dilakukan, tetapi tidak benar-benar mengubah keadaan yang sedang terjadi. Namun Alkitab menghadirkan sebuah kisah yang mengguncang cara pandang itu, yaitu dalam 2 Raja-Raja 21-5. Di sana kita melihat seorang raja yang menghadapi keputusan yang tampaknya final dari Allah sendiri. Keputusan itu adalah bahwa dia akan mati. Tidak ada ruang untuk negosiasi, tidak ada tanda harapan. Tetapi justru di titik itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam kejadian ini, tampaknya menyudutkan Hizkia. Namun di titik inilah kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Hizkia tidak berdebat dengan Nabi, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak juga tenggelam dalam keputusasaan. Ia melakukan sesuatu yang sederhana tetapi penuh kuasa, di mana ia berpaling menghadap tembok dengan penuh harapan dan berdoa. Menghadap tembok bukan sekadar tindakan fisik. Itu adalah simbol bahwa Hizkia menutup dirinya dari segala gangguan dan hanya berfokus kepada Allah. Dalam kesunyian itu, ia mencurahkan isi hatinya. Doanya bukan doa yang panjang atau penuh retorika, melainkan doa yang sederhana, jujur, dan penuh dengan air mata, namun memiliki kuasa. Hizkia mengingatkan Allah tentang hidupnya yang setia, tentang bagaimana ia berjalan dengan tulus di jalannya Allah. Pada akhirnya, Allah mendengar doa Hizkia, sehingga mengubah sendiri keputusannya, dengan menambahkan 15 tahun lagi usia dari Hizkia. Peristiwa Hizkia menunjukkan bahwa doa bukanlah formalitas, melainkan hubungan yang hidup dengan Allah. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa ketika segala sesuatu tampak sudah final, Allah tetap memberi ruang bagi iman. Hizkia tidak mengandalkan kekuatan atau kata-kata indah, tetapi ketulusan hati. Ia membawa kenyataannya kepada Allah, dan disitulah terjadi perubahan. Ini mengajarkan bahwa doa yang sederhana namun jujur memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Oleh sebab itu, melalui kisah ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada keadaan yang benar-benar tertutup bagi Allah. Doa bukan sekadar kewajiban, tetapi jalan bagi Allah untuk bekerja dalam hidup manusia. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah selama ini doa saya hanya menjadi rutinitas, atau sungguh menjadi ungkapan hati yang jujur di hadapan Tuhan? Ketika menghadapi situasi yang terasa sudah final, kepada siapa saya benar-benar bersandar? Penerapan. Pesan pada hari ini. Saat kita mulai membawa setiap pergumulan dalam doa yang tulus, perlahan kita akan melihat bahwa damai dan pengharapan mulai menggantikan kecemasan. Mungkin keadaan tidak langsung berubah, tetapi hati kita dikuatkan,
dan disitulah Allah mulai bekerja. Quotes. Dalam setiap keadaan yang terasa buntu, ada ruang sunyi di mana hati yang jujur berseru kepada Tuhan. Di tempat itulah, ketika kata-kata menjadi sederhana dan air mata berbicara lebih dalam. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mengajari kami untuk memahami dengan baik bahwa betapa dahsyat kuasa doa. Bapa, kuatkan iman kami untuk selalu percaya padamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8